Hindu ini kan tidak lepas dari multikultural, ya, multi budaya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa Hindu Bali yang terbaik, Hindu Jawa lebih baik, Hindu Kaharingan mungkin yang terbaik. Tidak bisa seperti itu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Asu Swaha. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana teknis pertemanan yang berbasis Trihitakarana. Tentu dalam Hindu, ya, basisnya Trihitakarana. Dan memang pertemanan dalam ajaran Hindu merupakan sebuah keniscayaan. Karena kita punya konsep Tatwamasi. Dalam Chandogya Upanishad, kemudian ada Vasudeva Kutumbakam dalam Hitopadesa. Jadi dua konsep ini saja sudah mengantarkan kita untuk tidak bisa melupakan yang namanya pertemanan. Tidak hanya dengan sesama manusia. Ya. Kalau kita sekarang bicara dengan pertemanan berbasis Trihitakarana. Nah, pertama kita perlu tahu bahwa Trihitakarana ini kan sebetulnya sebagai sebuah rumusan, mohon maaf, tidak ada di dalam Weda. Tetapi ini merupakan sebuah karya besar para pendahulu kita di Bali. Pada tanggal 11 November tahun 1966 di perguruan Dwi Jendra di Denpasar. Ini juga perlu dipahami nih untuk para generasi muda bahwa Trihitakarana, tiga pengantar atau penyebab kebahagiaan kita itu merupakan karya besar para pendahulu di Bali. Nah, bagaimana sekarang teknis pelaksanaan kita dalam kaitannya dengan pertemanan yang berbasis Trihitakarana? Pertama tentu kita harus tahu bahwa Trihitakarana itu secara garis besar mengandung tiga jenis pertemanan. Yang pertama pertemanan dengan Sang Maha Pencipta, yang Widiwasa, Brahman yang Esa. Pertemanan kedua, kita dengan sesama manusia. Nah ini. Yang ketiga, pertemanan dengan penghuni alam semesta di luar manusia. Tentu kalau kita lihat secara kasat mata, selain manusia di alam ini ada binatang misalnya. Lalu kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana kemudian kita mengelola pertemanan kita dengan makhluk-makhluk seperti ini? Ini yang masih kelihatan secara kasat mata. Lalu dengan yang tidak kelihatan bagaimana? Nah, ini semuanya tidak lepas dari upaya manusia Hindu supaya pertemanan ini betul-betul solid dengan yang Maha Kuasa, dengan sesama manusia, dengan makhluk-makhluk dimensi bawah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau dengan yang Maha Kuasa jelaslah bagaimana kita menjalin pertemanan kita. Ya, dengan melaksanakan puja, memuja, mengaturkan bakti, ya. Kemudian ini semua dilakukan lewat hari raya, hari-hari suci Hindu misalnya. Ini sebuah wujud dari teknis pertemanan kita dengan yang Maha Kuasa, dengan para leluhur juga. Kemudian teknis pelaksanaan pertemanan kita dengan sesama manusia, tentulah ada etikanya di sana, ya. Tentu berdasarkan tatwanya, juga berdasarkan hubungan satu sama lain misalnya. Ini dengan sesama manusia. Beragam caranya, polanya beragam. Karena setiap manusia di setiap daerah, khususnya di Nusantara itu dia punya budaya sendiri, punya tradisi sendiri, punya adat sendiri. Ini semua sebetulnya merupakan wujud pertemanan. Tapi yang jelas, pertemanan hanya bisa terjadi kalau di sana ada yang namanya komunikasi. Tadi sepintas sudah saya sebutkan bagaimana kita memuja yang Maha Kuasa dalam bentuk komunikasi. Bagaimana kita berteman dengan sesama manusia dalam wujud
Komunikasi tentu ada aturan-aturannya, tidak sembarangan. Yang paling unik adalah bagaimana kita menjalin komunikasi menjadi sebuah pertemanan dengan makhluk-makhluk selain manusia yang ada di alam ini. Misalnya dengan hewan. Nah, bagaimana bentuk pertemanannya? Ya, umat Hindu khususnya di Bali ini cerdas. Bagaimana kita bisa berteman dengan hewan misalnya? Tentu ada cara-caranya sehingga hewan pun sebetulnya mengerti bahwa kita sedang melaksanakan pertemanan dengan mereka. Juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kita melakukan pertemanan, ya. Kita tetap melakukan pertemanan. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang abstrak. Artinya apa? Pertemanan dengan makhluk-makhluk seperti ini tidak mudah, tidak sama dengan model pertemanan kita dengan sesama manusia dan juga dengan Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk itu karena kita tidak pernah mengerti bahasa makhluk-makhluk dimensi bawah seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan ini, maka kita menggunakan sarana sebagai bahasa mona. Bahasa mona, bahasa yang tidak berbicara sebetulnya. Kita menyampaikannya dengan bahasa mona. Kita berbicara dengan bahasa manusia, tetapi monanya ini mewujud dalam bentuk sarana yang namanya sesaji, ya, yang namanya banten. Nah ini, ya, dengan alam yang tidak kasat mata pun kita melakukan pertemanan secara teknis dengan menggunakan sarana, sesuatu yang kita bahasakan sebagai bahasa mona, bahasa diem, bahasa tidak bersuara. Yang mengerti justru makhluk-makhluk itu. Sehingga mereka pun sebetulnya kemudian memahami bahwa kita atau manusia ini juga sedang menjalin pertemanan. Sehingga mereka pun sebetulnya juga akhirnya mengucapkan terima kasih dengan caranya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, kalau kita kasih dengan mereka, kita sayang dengan mereka, maka tumbuh-tumbuhan akan berusaha semaksimal mungkin kemanfaatannya untuk manusia. Misalnya, manusia butuh sebuah tumbuh-tumbuhan, pisang misalnya, maka pisang pun karena kita kasih dan berkomunikasi dengan cara yang tepat, mereka memahami dan mereka akan berupaya pula untuk menghasilkan buah yang betul-betul berkualitas. Demikian juga hewan, entah itu seekor kambing, seekor sapi, apakah itu babi atau ayam, dengan berkomunikasi yang mereka pahami, akhirnya wujud pertemanan itu pun terjadi dan sang hewan pun memahami bahwa ada lontaran kasih sayang dari sang pemelihara yaitu manusianya, dan akhirnya mereka pun berusaha untuk memberikan yang terbaik pada manusianya. Nah, ini sebetulnya wujud pertemanan model Hindu yang berbasis Trihita Karana. Bagaimana pertemanan dengan Yang Maha Kuasa kita wujudkan dalam bahasa komunikasi berupa doa-doa, puji-pujian, lantunan-lantunan doa, kemudian juga dengan kidung-kidung rohani misalnya. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita membina pertemanan dengan Yang Maha Kuasa, dengan leluhur-leluhur yang sudah suci, maupun juga dengan figur-figur suci lainnya. Dengan hewan misalnya, ya, kita menggunakan sarana-sarana tertentu sebagai bahasa mona, bahasa yang tidak berbicara, tetapi dipahami oleh kelompok-kelompok hewan ini. Kemudian juga bahasa mona, bagaimana kita secara teknis berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, tentu dengan manusia ini sebetulnya susah gampang. Karena apa? Manusia di setiap wilayah, di setiap daerah masing-masing seperti saya katakan tadi memiliki budaya, adat, dan tradisi. Sehingga kadang-kadang wujud komunikasinya walaupun juga tidak lepas dari kasih sayang seringkali tidak sama. Nah, untuk itu karena Nusantara ini sedemikian luas dengan beragam agama, dengan beragam budaya, adat, dan tradisi serta wilayah yang berbeda-beda, maka untuk mengelola pertemanan dengan sesama manusia, khususnya di Nusantara ini, kita harus saling memahami bahwa kita masing-masing merupakan makhluk merdeka dan memiliki budaya, adat, tradisi yang berbeda yang harus kita hormati dalam bentuk yang disebut dengan toleransi. Ya, nah ini, ya, toleransi ini. Karena apa?
Hindu ini kan tidak lepas dari multikultural, ya, multi budaya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa Hindu Bali yang terbaik, Hindu Jawa lebih baik, Hindu Kaharingan mungkin yang terbaik. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Hindu sendiri dalam Rigveda Mandala 1, Sukta 164, Mantra 146 sudah menegaskan bahwa sebutan Brahmannya sendiri, sebutan Tuhannya sendiri memang multi. Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Satu Tuhan itu. Tetapi para bijaksana dari zaman ke zaman di setiap wilayah memberikan nama yang berbeda-beda. Ini sebabnya. Kenapa? Hindu itu multikultural dan tidak bisa mengabaikan pertemanan dengan semua ciptaan Tuhan. Maka pertemanan berbasis Trihita Karana ini merupakan sebuah pertemanan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan merupakan pertemanan yang abadi, dan umat Hindu harus memahami semua ini. Pertemanan berbasis Trihita Karana, konsepnya Tatwam Asi dan juga Wasudewa Kutumbakam. Bapak Ibu, sahabat Renungan Dharma yang saya muliakan, semoga perbincangan yang singkat ini akan membuat kita merenung bahwa yang menciptakan kita semua lengkap dengan tata cara untuk mewujudkan pertemanan di alam semesta ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.